Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya jika suatu hari kamu membuka mata dan mendapati bahwa Indonesia telah berubah drastis, bukan karena invasi luar negeri, bukan karena teknologi luar biasa, tapi karena satu hal yang selama ini jadi sumber segala masalah. Korupsi telah hilang sepenuhnya dari negeri ini. Bayangkan, tidak ada lagi amplop coklat menyelip di meja pengurusan izin. Tidak ada lagi pejabat yang tersenyum sembari menandatangani proyek fiktif. Dan tidak ada lagi pemilu yang dimenangkan karena serangan fajar. Yang ada hanyalah transparansi, integritas, dan sistem yang bekerja untuk rakyat. Apa yang akan terjadi? Apakah Indonesia akan lebih maju? Apakah hidupmu akan lebih mudah? Di video ini, kita akan menyusuri satu persatu kemungkinan yang terjadi secara nyata dan logis jika korupsi benar-benar musnah dari tanah air kita. Memahami besarnya korupsi di Indonesia. Untuk memahami betapa pentingnya pertanyaan ini, kita harus terlebih dahulu menyadari betapa dalamnya cengkeraman korupsi di Indonesia. Korupsi bukan sekadar uang yang hilang, ia adalah perusak sistem, pembunuh kesempatan, pencuri masa depan. Setiap proyek jalan yang mangkrak karena dana dikorupsi. Setiap anak putus sekolah karena dana pendidikan disunat. Setiap nyawa yang melayang karena rumah sakit kekurangan alat, semuanya adalah hasil nyata dari sistem yang sudah lama busuk. Indonesia kehilangan ratusan triliun rupiah setiap tahun karena korupsi. Jumlah yang jika digunakan dengan jujur bisa membangun sekolah, rumah sakit, jalan, hingga menciptakan jutaan lapangan kerja. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa dampak korupsi, tapi apa yang akan kita dapatkan jika itu semua dihentikan? Apa yang terjadi jika korupsi dihapus total? Infrastruktur bangkit tanpa hambatan. Dalam Indonesia tanpa korupsi, proyek infrastruktur tidak lagi jadi ladang permainan para elit. Tidak ada lagi markup anggaran. Tidak ada lagi proyek fiktif. Tidak ada lagi jalan baru yang rusak seminggu setelah diresmikan. Bayangkan tol-tol yang terhubung rapi dari barat ke timur, bandara di kota kecil yang ramai karena pembangunan terencana, dan jalur kereta cepat yang selesai tepat waktu tanpa pembengkakan dana. Setiap pembangunan membawa manfaat langsung ke rakyat, bukan ke kantong segelintir orang. Pendidikan merata dan berkualitas. Tanpa korupsi, pendidikan menjadi kekuatan paling strategis dalam membangun bangsa. Dana pendidikan digunakan seluruhnya tanpa ada yang bocor. Sekolah-sekolah di pelosok berdiri megah dengan fasilitas lengkap. Guru tidak perlu mencari tambahan kerja karena gaji mereka cukup dan dihargai. Anak-anak bisa mempelajari robotik, coding, dan sains dengan laptop yang layak, bukan hanya menonton dari kejauhan. Generasi muda tumbuh dengan kecerdasan dan kejujuran sebagai bekal utama. Pelayanan kesehatan yang benar-benar melayani. Ketika korupsi musnah, tak ada lagi rumah sakit yang menolak pasien miskin karena alat rusak atau anggaran tidak turun. Dana BPJS benar-benar digunakan untuk rakyat, bukan untuk dibagi di ruang rapat. Puskesmas di desa terpencil memiliki dokter ahli dan obat yang cukup. Ambulans tidak lagi harus bayar uang pelicin. Kesehatan bukan lagi hak istimewa, tapi menjadi hak dasar setiap warga negara, seperti yang seharusnya. Ekonomi melejit dan lapangan kerja meningkat. Tanpa korupsi, Indonesia menjadi negara dengan iklim investasi yang paling dicari di Asia Tenggara. Investor tidak takut tertipu. Hukum ditegakkan tanpa pilih kasih. Dan birokrasi tidak memperlambat, tapi mempercepat. UMKM tumbuh pesat karena tidak lagi disandera pungli atau aturan abu-abu. Pengangguran turun drastis. Rakyat merasa bekerja keras akan menghasilkan sesuatu karena sistem mendukung, bukan menghalangi. Lingkungan terjaga dan alam tidak dihianati. Korupsi membuat izin tambang liar lolos, membuat hutan dibakar, membuat sungai tercemar tanpa sanksi. Tapi jika korupsi hilang, tidak ada satupun perusahaan yang berani melanggar karena hukum ditegakkan. Hutan kita tetap hijau, satwa kita tetap hidup, dan anak cucu kita masih bisa menghirup udara segar. Indonesia tidak hanya jadi paru-paru dunia tapi juga pemimpin dunia dalam keberlanjutan. Politik jadi bersih dan layak dipercaya. Bayangkan pemilu tanpa amplop uang, tanpa intimidasi, tanpa kampanye hitam. Pemimpin dipilih karena visi dan program,
bukan karena siapa yang paling banyak bagi-bagi sembako. Partai politik berlomba menunjukkan integritas, bukan hanya popularitas. Rakyat kembali percaya bahwa suara mereka menentukan arah bangsa. Demokrasi hidup bukan karena prosedur, tapi karena kepercayaan. Apakah mungkin? Mitos atau masa depan? Pertanyaannya kini adalah mungkinkah semua ini benar-benar terjadi? Apakah ini hanya mimpi yang indah tapi mustahil? Jawabannya, mungkin. Sejarah dunia mencatat banyak negara yang dulu lebih korup dari kita. Kini jauh lebih bersih. Korea Selatan berubah setelah memenjarakan presidennya. Rwanda bangkit dari genosida dan kini jati negara yang efisien dan digital. Negara-negara itu berubah karena rakyat menuntut, hukum ditegakkan, dan sistem dibenahi. Indonesia bisa, tapi itu butuh keberanian, kesadaran, dan komitmen kolektif bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari kita, rakyat biasa. Realita hari ini dan harapan di depan. Hari ini, kita masih hidup dalam sistem yang penuh kompromi. Kita melihat berita korupsi setiap minggu, mendengar kasus suap setiap bulan, dan melihat hukuman yang terlalu ringan untuk kejahatan yang terlalu berat. Tapi di sisi lain, kita juga melihat cahaya. Anak-anak muda yang mulai vokal, jurnalis yang berani membongkar, teknologi yang mendorong transparansi. Harapan itu belum mati selama kita masih mau bermimpi dan bertindak. Bayangkan ini, Indonesia, negeri dengan 270 juta penduduk, kekayaan alam yang luar biasa, budaya yang tak ternilai, dan sejarah yang megah akhirnya bisa bangkit bukan karena bantuan luar negeri, bukan karena eksploitasi tambang, tapi karena keberanian kolektif untuk berkata, cukup sudah, korupsi merusak bangsa ini. Jika hari ini kamu hanya bisa membayangkan, maka esok kamu bisa memilih untuk ikut memperjuangkan perubahan besar. Kalau Indonesia bisa jadi negara tanpa korupsi, apakah kamu siap hidup di dalamnya? Atau kamu akan jadi orang yang menyesal karena tidak ikut memperjuangkannya? Sejak hari ini,